Jadi waktu itu, Abdul, Rozak, dan Indra udah tidur di ruang tengah. Anak-anak cewek tuh udah pada istirahat di kamar. FYI, lampu ruang tengah tuh selalu dimatiin kalau pada tidur malam. Jadi pas tengah malam, gue kebangun buat sholat tahajud. Ini keadaannya gelap banget, tapi gue nggak tega ngebangunin teman-teman gue. So, ya udah, gue ke kamar mandi sendirian buat wudhu. Terus pas balik dari kamar mandi, baru beberapa langkah ada sosok bayangan hitam, gede, yang nongol di hadapan gue. Badan gue nge-freeze, gue gemeter ketakutan. Gue coba nunduk sambil ngebatin, ya Aurel, gede banget. Tapi karena niat gue sholat tahajud, gue coba nyelonong aja ke kamar sambil nundukin kepala. Naasnya, pas gue lagi sholat tuh, pintu kamar nggak sempet gue tutup. Dan kebetulan posisi gue sholat tuh ngadep ke ruang tengah, di mana sosok itu berada. Yang bikin merinding, bahkan sosok itu sempat terdiam dan melihat ke arah gue. Asli, gue udah gak bisa khusyuk. Dalam hati gue cuman pengen kelarin sholat cepet-cepet, terus tutup pintu kamar dan lanjut tidur. Gue ketakutan banget. Pagi harinya, gue gak ceritain kejadian semalam ke teman-teman. Gue takut aja kalau cerita yang lain malah jadi panik dan gak kondusif. Asal kalian tahu ya, desa ini tuh sepi banget kalau udah maghrib. Jarang gitu kelihatan anak muda seumuran kita. Adanya paling bocil-bocil yang berangkat ngaji. Itu pun cuma sampai Isya. Habis itu mereka balik ke rumah masing-masing. Setelah kejadian mengerikan itu, gue udah gak pernah digangguin lagi. Ya namanya juga KKN. Kalau cekcok karena beda pendapat saat ngejalanin proker itu udah biasa. Gak mungkin alus gitu-gitu aja. Di hari berikutnya, kebetulan jadwal kita sedikit. Jadi kita bisa pulang lebih awal. Bahkan kita bisa mutusin buat main-main ke Curug demi menikmati suasana di desa ini. Semuanya pergi bareng-bareng. Jalan kaki tentunya. Jaraknya memang lumayan jauh, apalagi saat itu lagi gerimis. Di perjalanan, Meli gak bisa diem. Dia nyerocos mulu. Ngomong ini, ngomong itu. Sampai akhirnya kita sampai di Curug. Di sini kita cukup lama menikmati pemandangan dan suasana alam. Pas pulang dari Curug, kita sempat kehujanan. Makanya neduh dulu sebentar, baru deh sorenya sampai rumah. Malam pun tiba. Seperti biasa, kami makan bersama sebelum beristirahat. Malam pun semakin larut, ketika pukul 11 malam, gue sama Mala kebangun. Karena ngedenger jeritan Meli yang meraung-meraung kesakitan. Sambil megang telinganya gitu. Bahkan parahnya, dia sampai meminta pulang. Gue sama Mala jadi bingung dong. Gak tahu lagi harus gimana.